Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di Asikin Channel ini ya. Pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video tentang statement Bapak Kiai Idrus Romli yang gimana beliau itu berstatement mengenai sholat tarawih yang 11 rakaat. Aduh, lucu banget ya. Tentang sholat tarawih yang 11 rakaat itu, bahwa itu yang memulai itu adalah Salafi Wahabi gitu guys. Lucu ini ya. Setahu saya sejak SD itu ya. sejak itu loh, sholat tarawih yang 11 rakaat itu yang memulai itu memang ada sunnahnya dari dulu ya. Oke, bagaimana videonya kita simak ya guys ya. Ini umat Islam di Indonesia dari dulu itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang beramal apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Kalau keluar dari mazhab, ya memang kadang dari Hambali, kadang dari Dawud Al-Zahiri, kadang mazhab sendiri. Karena Salafi Wahabi ini pecah menjadi banyak golongan. Ada yang gak ikut mazhab saudara, bikin mazhab baru. Apa bulan Ramadan? Sejak masanya sahabat, masa Sayyidina Umar, kemudian masa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah ini berkembang. Yang namanya sholat taraweh di bulan Ramadan itu 23. Yang 20 tarawehnya, yang 3 itu witirnya. Ini sejak era 70-an. Salah satu cabang Wahabi, oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini tarawih itu katanya guys. Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru 11. Dan ini sekarang banyak menyebar di Malaysia, di Indonesia. Tarawihnya ikut-ikutan 11. Entah di Al-Falah ini berapa tarawihnya? 11. Itu di luar mazhab 4, itu mazhabnya Wahabi. Ini malu banget ini. Mengomentari yang salat tarawih 11 rakaat, malah yang di ceramah ini malah di mana-mana begitu. Masjidnya kasihan ya teman-teman. Salat tarawihnya itu 11 rakaat. Ini kan jadinya blunder ya guys ya. Masjid yang diundang ini melaksanakan salat tarawih 11 rakaat. Apakah masjid tersebut itu masjid Wahabi ya? Ayo. Ini oke, lanjut lagi guys. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ada video-video pendek di media sosial, ya dilihatlah. Kalau keterangannya itu tidak sama dengan keterangan dari guru-guru kita dulu mazhab Syafi'i, hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Dan segera laporkan pada ustadz-ustadz yang ada di sekitar. Mengapa dilaporkan? Agar ustadz-ustadz itu bikin video pendek juga, bantahan pada video itu. Saya ini ceramah begini, ini kan nanti masuk Facebook, masuk YouTube. Biasanya ada ustadz-ustadz Wahabi yang memotong-motong lalu ditanggapi. Yang satu itu orang Kampar yang sering nanggapi saya. Diajak ketemuan nggak mau itu. Lucu banget. Satunya lagi Wahabi. Diajak ketemuan nggak mau. Satunya lagi itu aja yang sering nanggapi. Ini ngawasi saya terus. Tapi ya gak apa-apa lah. Tapi ya gak apa-apa. Ya biasanya yang ditanggapi yang nggak penting itu biasanya. Kalau yang penting-penting. Nah kita potong aja lah. Ini katanya diajak ketemuan nggak mau. Padahal dahulu ya guys ya. Padahal dahulu beliau itu pernah berdebat dengan ustadz dari Salafi ya. Seperti Bapak Ustadz Zainal Abidin dan juga Dr. Firanda Andirja. Ini zaman dulu banget ini. Dan beliau akhir dari perdebatannya itu mengalah gitu ya. Kalian bisa tonton sendiri videonya guys ya. Nanti cari aja di YouTube ya. Bagaimana perdebatan antara Ustadz Idrus Romli dengan Ustadz dari Salafi itu. Lucu banget pokoknya ini ya. Oke, kita langsung tonton bantahan beliau ini ya. Bantahan beliau dari Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Abu Yahya Badrus Salam tentang sholat tarawih. Jadi disunnahkan sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Disunahkan berjamaah karena guys. itu yang dilakukan oleh para sahabat di semenjak zaman Umar. Sejak zaman Umar guys. Tabi'in terus dari zaman ke zaman sampai zaman ini. Tanpa ada pengingkaran dari para ulama sehingga menjadi ijma. Menjadi ijma para ulama. Masya Allah ya. Dan juga Nabi SAW sudah memberikan kepada kita keutamaannya yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam akan ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Lihat, Nabi SAW memberikan anjuran supaya kita sholat tarawih bersama imam. Ya. Dan Nabi SAW memulai sholat tarawih itu dari awal malam. Makanya di zaman Umar pun memulai sholat tarawihnya dari awal malam, habis isya ya. Dan kemudian menjadi kebiasaan terus dari zaman ke zaman sholat tarawih itu dimulai dari apa? Setelah sholat
Isya. Ya, setelah sholat Isya yang mereka lakukan itu. Kemudian berapa rakaat sholat tarawih? Nah, ini ya teman-teman. Berapa rakaat nih? Berapa rakaat? Sholat tarawihnya nih guys para ya. ulama. Berselisih. Sebagian ulama mengatakan Oh, ada 11 rakaat. perselisihan di Tidak antara lebih. ulama. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Rasulullah SAW sabda, Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Lihat. Nah, teman-teman, kita Nah, itu dia teman-teman ya. penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Batul Salam ini ya. Penjelasan Berbeda dari dengan Ustadz itu Abu Yahya Ramli. Batul Salam ya. Kalau sholat Tentang salat tarawih ini yang 11 langsung rakaat itu tek gitu. Wahabi. memang ada Berbeda ya. ada kalau dasarnya penjelasan ya guys ya, orang bukan yang dari berilmu. Salafi Wahabi ya guys ya. Orang Bukan yang seperti menjelaskan Idrus itu Romli tidak ada yang kebencian. Kalau asal-asalan Idrus ngomongnya Romli, guys. sholat tarawih 11 rakaat Memang ada Wahabi. dasarnya gitu. Lucu ya teman-teman ya. Lucu banget sih Aisyah guys. mengatakan Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat tarawihnya hanya 11 rakaat. 11 rakaat. 11 rakaat. Dalil yang kedua, Ini dalam dalil hadis yang kedua. dalam riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab, ya, bahwa Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari untuk menjadi imam tarawih 11 rakaat, 11 rakaat. Wa kana al-qari yaqra'u bil mi'ina hatta kunna Udah ada dua dalil loh guys ya. min tulil qiyam. Ini guys, tentang Dan salat adalah tarawih yang imam pada waktu itu 11 membaca dalam rakaat. satu rakaatnya ratusan ayat, sampai-sampai kami bertelekan di atas tongkat-tongkat karena saking panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan ketika kami selesai sholat tarawih, sudah mulai muncul fajar kadhib. Oh, masya Allah. sudah Berarti mulai sampai masuk subuh ya, menjelang Masya subuh guys. Luar Lama biasa ya. banget, walaupun 11 rakaat tapi lama banget itu ya pada Sahabat zaman itu. dahulu ya. Berarti kita nggak ada apa-apanya, Pak. Imannya Kita terkadang tarawih 1 juz aja udah kayak udah hebat banget gitu ya. Ternyata di zaman sahabat, Masya Allah, tarawihnya kayak gitu. Lihat ya, memang ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di zaman Umar salat tarawih dilakukan 21 rakaat, tapi itu dhaif. Itu riwayatnya doa Justru malah ya. riwayat yang sahih yang ada di zaman Umar itu mereka melakukannya 11 rakaat. Sementara jumhur ulama, pendapat Ini mayoritas pendapat ulama para berpendapat mayoritas ulama nih. bahwa salat tarawih itu tidak dibatasi dengan jumlah. Oh iya, tidak ada Boleh batasnya 11, guys ya. boleh 21, boleh 30 lebih, boleh 40, boleh sebanyak-banyaknya, silakan. Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu dua-dua. Di situ Nabi hanya mengatakan dua-dua, tidak memberikan batasan. Dua-dua rakaatnya ya. Lalu bagaimana dengan perbuatan Aisyah? Bahwa perkataan Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, kata mereka. Perbuatan Nabi tidak memberikan batasan, cukupkan diri dengan 11 rakaat, itu lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sholli alaihi. Cuma jumhur mengatakan kalau kamu mau melakukan 11 rakaat tarawihnya, harusnya sifatnya juga sama dengan sifatnya Rasulullah. Salat tarawih sampai semalam suntuk, ratusan ayat satu itu. Mampu enggak? Kata mereka. Dari kalau 11 rakaat, satu rakaatnya sampai ratusan ayat. Tapi kalau kita bagi-bagi jadi 21 rakaat itu boleh ringan, kata mereka. Yang jelas, akhi, yang jelas wallahu alam, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan 11 rakaat cukup. Iya. Tapi saya tidak mengatakan yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang menyatakan itu bid'ah. Atau ulama yang Bukan bid'ah, mengatakan yang lebih dari 11 11 tidak rakaat bukan mengatakan bid'ah bahwa ya. yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, tidak. Ya pendapat, apalagi itu pendapat jumhur. Memang ada Yang empat, sunnahnya gitu ya. Semua madhab yang 4 Ada menyatakan contohnya bahwasanya, dari ya 11 para rakaat ulama itu juga apa lebih dari terdahulu. 11 rakaat itu boleh, nggak masalah. Nah ini ya. Allahu a'lam. Nah itu dia teman-teman ya. Ternyata begitu guys ya. Ternyata begitu guys. Ternyata begitu teman-teman ya. Tentang perselisihan antara sholat sunnah yang 11 rakaat dengan 23 rakaat itu ternyata memang yang pertama memang 11 rakaat itu memang ada
sunnahnya dari baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada sunnahnya seperti itu ya, sunnahnya memang seperti itu. Dan ada juga riwayat tentang sholat sunnah yang 23 rakaat ya, sholat tarawih yang 23 rakaat yang dari sahabat Umar ya, itu ternyata juga riwayatnya itu dhaif. Tetapi para ulama, jumhur ulama, semua ulama itu mereka tidak mengatakan itu bid'ah ya. Bahkan Salafi pun tidak mengatakan itu bid'ah. Memang karena apa alasannya? Alasannya karena memang sholat tarawih itu tidak ada batasannya berdasarkan dalil yang dari riwayat Aisyah, yaitu sholatul laili masna masna gitu ya. Sholat malam Rasulullah itu dua-dua. Jadi di sini para ulama memberikan kesimpulan sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Yang penting sholatnya itu 2 rakaat seperti itu. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 30 rakaat, mau 60 rakaat semalam suntuk tidak mengapa ya. Ya seperti itu ya guys. Jadi ya jawaban dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam yang dari Salafiyah. Berbeda ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya teman-teman ya, antara Ustadz ya Kiai Idrus Romli dengan Ustadz dari Salafi, yaitu Abu Yahya Badrussalam. Berbeda kelasnya gitu ya, cara menjawab pertanyaannya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kesimpulannya ya. Boleh pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar ya, terserah kalian mau berpendapat bagaimana tentang Bapak Idrus Romli. Yang penting ya terserah kalian aja lah, silahkan tulis saja di kolom komentar tentang Bapak Idrus Romli dan Salafi Wahabi ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jadi itu saja video dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat, dapat memberikan edukasi dan dapat memberikan hiburan tentunya hiburan yang mengedukasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa kalian untuk like dan share dan juga komen dan juga subscribe yang belum subscribe channel ini tentunya ya. Dan apalagi ya, ya gitu aja deh. Yang penting selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore hari dan tentunya sampai nanti lebaran ya. Gitu saja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.